Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syafiq Zahidan. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau langsung mempraktekkan integrasi penggunaan variabel, kemudian tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL, kemudian conditional control menggunakan if dan case, serta basic loop. Oke, langsung saja kita ke VS Code-nya. Sebelum itu kita tambah file baru praktek.sql, enter. Nah, di sini kita buat sudah membuat file SQL-nya. Langsung saja kita pertama yaitu untuk membuat penerapan variabel. Langkah pertama yaitu kita deklarasi dulu. Oke. Nah, kemudian kita membuat variabel. Contohnya kita membuat variabel nama, tipenya yaitu varchar, kemudian 50, koma, kemudian contohnya kita membuat variabel gender. Di sini kita buat tipenya yaitu varchar, kita buat size-nya 50, kemudian alamat. Nah, kita buat variabel alamat, tipenya varchar, size-nya kita bisa buat 50 juga. Nah, kemudian bisa kita buat juga variabel jurusan. Kita buat variabel jurusan tipe datanya varchar, 50 size-nya. Oke, koma. Dah. Oh ya, pada jurusan kita juga membuat supaya dia menampilkan datanya yaitu teknik informatika. Kita buat not null, jadi tidak kosong. Kemudian default teknik informatika, kita buat contohnya itu teknik informatika, baru kita buat titik koma. Nah, kemudian bisa juga kita membuat variabel IPK, kemudian tipenya yaitu ya number, misalnya 3,2. Oke, kemudian setelah itu kita membuat yaitu begin. Nah, jangan lupa kita membuat dbms output line, kemudian kita buat program atau biodata lah, biodata mahasiswa. Oke. Nah, di sini titik koma. Kemudian kita tampilkan yaitu variabel namanya. Nah, di sini variabel nama misal kita buat misalnya yaitu nama saya itu Syafiq dan kemudian kita beri titik koma. Kemudian kita pada deklarasi terdapat juga variabel gender. Nah, variabel gender titik 2 sama dengan gender
lagi, koma. Kemudian terdapat juga variabel alamat. Nah, kita buat alamatnya Jalan Anyar Sakti. Jangan lupa beri titik koma. Kemudian IPK, variabel IPK. Kemudian titik dua sama dengan 3,75. 3, titik 2. Nah, kemudian kita membuat masing-masing variabel dengan menggunakan dbms output line. ms output line. Nah, kemudian nama. Kita buat supaya untuk memanggilnya kita bikin variabel namanya. Ini supaya kita untuk memanggil data dari variabelnya. Kemudian ada dbms line. Kemudian ada variabel gender. Kita bikin gender. Nah, di sini kita panggil, yaitu kita masukkan variabel gendernya yang telah kita buat pada deklarasi. Nah, kemudian ada line, kemudian ada variabel alamat. Kita bikin alamat. Kita masukkan variabelnya variabel alamat. Nah, kemudian ada namanya yang kita buat ini pada deklarasi ada variabel jurusan. Ketik dulu dbms-nya, put line, kemudian bikin jurusan titik 2. Nah, kita masukkan variabelnya jurusan. Nah, kemudian ada dbms lagi variabel yang terakhir IPK. Put line in IPK 2. Kita masukkan variabelnya IPK, jangan lupa titik koma, kemudian kita bisa N. Kita sudahi, kemudian kita beri tanda slash. Nah, ini merupakan penerapan variabel. Cara melihat hasil runnya, kita klik terminal, new terminal. Nah, di sini kita konekkan dengan ke SQL Plus. Nah, enter username. Kita buat karena kita ada username, kita buat aja sys dba. Oke, passwordnya password saat kita download SQL Plus-nya, Oracle-nya. Supaya kita bisa connect. Nah, sekarang sudah connect. Cara untuk langkah awal kita membuat set server output on. Nah, kita buat di sini, kita panggil file yang kita buat yaitu praktek.sql. Nah, kita enter, kita beri slash. Nothing in SQL buffer to run. Kita belum men-save-nya.
yang telah kita buat. Kita coba save, kita ulang lagi, save. Oke, terdapat kesalahan pada line ke-8. Oh, ternyata ya ini terdapat kesalahan. Di sini output dot put line. Ini bisa kita hapus. Dan di sini ada dot put. Kita ada kesalahan dalam membuat di BMS-nya. Kita save, coba lagi. Nah, setelah dapat hasilnya, yaitu hasilnya nama Safi Sedan, gender laki-laki, alamat Jalan Manja Sakti, dan jurusan Teknik Informatika IPK 3,7. Nah, oke. Ini merupakan untuk penerapan variabel. Selanjutnya kita bisa untuk penerapan if dan case. Oke. Mungkin kita akan mencoba dulu if. Oke, kita hapus saja dulu. Nah, oke, kita akan mencoba untuk penerapan if. Declare sudah, kemudian kita buat nomor in data integer, kemudian size-nya 3, kita buat di sini 5, coba 5 ya. Kemudian buat get begin dan if nomor, oke, nomor sama dengan 2, kemudian then, kemudian kita membuat DBMS-nya. DBMS output dot put line. Nah, kita bikin misalnya nomor sama dengan 2. Oke, kemudian kita menggunakan else if. Kemudian kita masukkan nomornya dan buat misalnya nomornya 3. Oke, 3, kemudian then, kemudian kita masukkan lagi di BMS output line. Nah, kita buat kalau ini nomor 3 berarti ini nomor sama dengan 3. Nah, kemudian kita buat lagi else if. Else if nomor kita buat sama dengan 4 lagi. 4, kemudian then, kemudian kita buat lagi di BMS-nya dot put line, maka di sini nomor sama dengan 4. Nah, kemudian terakhir kita membuat else. Nah, kita buat lagi DBMS-nya. Nomor sama dengan 5. Nah, di sini kita
Untuk mengakhirnya kita buat and if kemudian titik koma, lalu kita buat n titik koma slash. Nah, sini kita mencoba control save, kita save terlebih dahulu, kemudian kita run pada terminal, server output on, kemudian praktek SQL. Nah, di sini dapat hasil nomor sama dengan 5. Jadi kita misalkan kita buat di sini 3. Kita buat 3, control save, maka nanti akan muncul nomor sama dengan 3. Nah, nomor sama dengan 3. Kita buat di sini misalnya 4. Kemudian kita runkan di terminal, maka nomor sama dengan 4. Nah, ini merupakan contoh penggunaan if pada conditional control. Nah, selanjutnya kita akan mencoba conditional control menggunakan case. Oke, nah, ini kita hapus lagi. Menggunakan case. Nah, kita sudah membuat deklarasinya. Kemudian kita buat variabelnya nilai. Kemudian tipenya number. Kapasitas size-nya kita buat 10. Kemudian kita buat di sini 60 atau 60 lah, 60. Nah, kemudian kita klik begin, lalu case. Nah, di sini kita akan mencoba menampilkan jika nilai kita 60, kita buat codingannya 50, 60 misalnya mendapat nilai C atau B gitu. Jadi kita buat case. Nah, ketika dia when nilainya itu besar sama dengan misal di atas 80, nah, maka hasilnya kita buat nilainya A. Kita buat dbms output line. Oke. Output line. Nah, kemudian buka kurung, maka dia mendapat nilai A. Nah, jikalaulah nilainya itu tuh di antara kita buat between di antara 70 dan 79, maka hasilnya kita buat nilainya B. Oke. S output line, hasilnya B. Nah, kita buat lagi ya. Kita buat lagi when nilainya di antara 60 dan 69, maka hasil dia mendapatkan nilai C. dbms output line nilainya yaitu C. Nah, dan kita buat lagi jikalaulah nilainya di antara 50 sampai 59, maka
hasilnya D. Nah, kemudian kita akhiri dengan else jika dia mendapat di bawah 50, tidak memenuhi kriteria dari A, B, C, D. Misalnya nilainya 40, maka kita akhiri dengan else, kemudian mendapatkan muncul variabel nilai E, maka dapat nilai E. Put line E, oke. Kita beri titik koma, kemudian kita bisa end case. Kemudian kita end, kita beri slash. Nah, di sini kita membuat 60, maka yang seharusnya muncul, atau misal kita buat 65 lah. Maka yang seharusnya muncul yaitu nilainya C, jadi C. Kita coba pada terminal. Nah, maka nilainya C. Kalau kita membuat nilainya 89, maka nilainya A. Nah, jika kita tidak memenuhi syarat dari A, B, C, D, misalnya nilainya 30, maka nilainya E. Karena kita telah membuat tidak memenuhi kriteria, kita membuat else di BMS output put line E. Nah, ini merupakan rangkaian untuk membuat conditional control pada case. Nah, selanjutnya kita akan membuat mempraktekkan untuk basic loop. Nah, kita hapus lagi. Nah, untuk basic loop kita membuat deklarasinya terlebih dahulu, kemudian misalnya nilai kita bikin aja variabelnya n, kemudian tipe-nya number, kita buat 3 atau 4 boleh, 4 aja ya. Kemudian kita titik 2 sama dengan, misal kita start mulai dari 0, kemudian begin, kemudian dbms output dot put line. Misalnya kita membuat judulnya itu menampilkan atau bilangan genap. Misalnya kita menampilkan bilangan genap. Nah, lalu kita buat untuk basic loopnya, kita buat loop, kemudian dbms output dot line. Nah, nilainya yaitu, misalnya kita buat di sini bilangan genap, kita bikin sini nilai genap atau nilai genap, nilai sajalah, nilai, kemudian sama dengan, tampilkan variabel n nya, kemudian kita tutup. Lalu n nya misalnya kita buat titik 2 sama dengan, untuk menampilkan bilangan genap yaitu n ditambah 2. Kita tutup dengan titik koma, kemudian kita masukkan if. Kita masukkan if karena kita bikin batasan, misalnya sampai 12. Dan
kemudian exit. Nah, kita bataskan sampai 12, kemudian selesai. Kemudian bisa kita end if, kemudian end loop. Kita tutup semua ya, karena kita sudah memakai loop dan if. Kemudian kita end. Kita beri slash, kemudian kita Ctrl S. Nah, kita coba pada terminal. Pada terminal, kita masukkan dulu SQL plus ya. SQL plus, assist, DBA, password. Connect, kita masukkan kawal set server output on, masukkan add praktek, nama filenya ya, praktek.sql, enter. Oke, ada kesalahan pada line ke-5. BMS. Oh, sini server output. Aduh, ganti. Nah, coba Ctrl save lagi, masukkan. Nah, maka bilangan genap nilainya yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, kita misalnya startnya dari 2, ganti 2, dan kita runkan lagi, maka nilai genap itu nilainya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kalau kita bikin yang akan ditampilkan itu bilangan ganjil, kita bisa ganti di sini ganjil. Maka di sini kita start dari angka 1 atau 3 dari ganjilnya. Ctrl S, kita coba. Nah, maka muncul bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, berhenti di angka 11 karena angka 13 kan ganjil karena kita telah batasi sampai angka 12 saja yang ditampilkan. Nah, oke. Ini merupakan untuk penerapan basic loop. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.